Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar tanpa batas, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share. Yuk kita ke intinya saja. Langsung saja ke materinya, yaitu tentang jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama adalah fungsi konstan. Apa sih fungsi konstan? Dulu pernah belajar ya tentang konstanta, koefisien, variabel. Nah, apa sih konstan? Fungsi konstan ya adalah fungsi yang setiap anggota himpunan asal dipetakan ke satu anggota yang sama pada daerah hasil, yang mana dipetakannya ke bilangan konstan. Oke. Contoh di sini. Fx sama dengan 3. Ini konstannya 3. Oke. Berapapun yang diganti x-nya oleh kita, maka hasilnya y-nya sama dengan 3. Oke, contoh misalkan f, x-nya kita ganti dengan 5, berarti sama dengan 3 tetap ya. Karena konstannya adalah 3. Kecuali di sini 3x misalkan. Baru lain ceritanya. Oke, ini namanya fungsi konstan. Yang selanjutnya misalkan x-nya diganti dengan 8, tetap y-nya tetap sama dengan 3. Atau diganti dengan min 2, tetap hasilnya adalah 3. Karena dibatasi oleh fx sama dengan 3. Nilai konstannya adalah 3. Gitu. Oke. Lanjut. Misalkan kita ganti buat diagram Kartesiusnya. Oke. Untuk x ya. Ini untuk sumbu x dan sumbu y. Oke. Ini untuk fx sama dengan 3. Nah, ini yang membatasinya. Berapapun angka x-nya, maka y-nya hasilnya adalah 3. 5 ya, fungsinya misalkan f x-nya kita ganti dengan 5, tetap 5 memetakan ke angka 3. Oke, dari sini ke sini. Tidak akan melebihi karena apa? Dibatasi dengan konstan tadi 3. Kemudian misalkan yang ini 8. Posisi di angka 8 di sini, 8. Tetap memetakannya ke y-nya sama dengan 3. Atau di sini min ke sebelah sini misalkan. Min 2 ke 3 tetap. Atau min 5 sama. Ini ialah yang membatasi adalah nilai konstan. Oke, lanjut. Yang kedua ada fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas? Fungsi identitas adalah merupakan fungsi yang akan memetakan anggota di daerah asal ke dirinya sendiri. Oke, ini ya. Ke dirinya sendiri. Y sama dengan fx sama dengan x. Artinya, ini memetakan ke dirinya sendiri, ke angka itu sendiri. Atau ke angka yang sama. Oke, kita coba. Contoh misalkan. Untuk fx sama dengan x. Oke. X-nya kita ganti dengan 5. Maka karena x-nya 5, ini juga harus jadi otomatis 5. 8 misalkan sama. 8 juga. Atau 2. Berarti hasilnya 2 juga. Min 2. Hasilnya juga min 2. Sehingga kalau dibuat diagram Kartesius, ini sumbu x, sumbu y-nya ya. Otomatis dia akan mengarah ini ya. Akan sama. Contoh misalkan, di sini berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 5 di sini. Maka akan memetakan ke angka 5 di sini juga 5. Ya. 5 di sini x-nya 5, maka y-nya juga 5. 8 berarti di sini 8 posisinya. Maka di sini titiknya. Oke. 5 juga. Gitu. Atau min 1 atau min 2, berarti min 2 di sini. X-nya min 2, maka Y-nya menjadi min 2 juga. Gitu. Oke. Oke deh ya. Itu untuk fungsi identitas. Yang selanjutnya ada fungsi modulus atau biasa disebut dengan fungsi mutlak. Apa sih fungsi mutlak? Yang mana fungsi yang memasangkan setiap bilangan real pada daerah asal ke unsur harga mutlaknya. Nah, ini biasanya sering disebut juga
fungsi yang selalu memberikan hasil positif berapapun nilai yang dipetakan. Ini biasanya untuk fungsi modulus ini yang selalu menjadi positif berapapun nilai yang dipetakan. Oke, untuk Y sama dengan Fx, ini nilai mutlak ya, nilai mutlaknya Fx mutlak. Tergantung dia posisinya yang mana jika Fx lebih besar dari 0 dan jika Fx lebih kecil dari 0. Ini biasanya untuk min ya, untuk min. Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh misalkan Fx sama dengan mutlak min 3x. Nah, ini yang dulu dimutlakannya adalah min 3x. Oke, contoh Fx-nya kita ganti dengan 2. Nah, dengan 2. Mutlaknya jadi min 6. Dari mana min 6? Dari 2 kali 3 sama dengan 6. Karena x-nya adalah diganti dengan 2. Artinya 2 kali 3 atau 3 kali 2. X-nya kita ganti dengan angka 2. Min kali plus min. Nah, nilai mutlak. Nah, ketika nilai mutlak maka dia akan menjadi plus. Ya, sesuai ini. Oke. Contoh misalkan diganti pakai min 2. Min 2. Min 2 berarti sama kan? 3 kali min 2 sama dengan plus 6. Ini mutlak 6, maka tetap hasilnya adalah plus. Oke, gitu ya. Lanjut, misalkan contoh lain. X-nya kita ganti dengan 4. Oke, 4. Tetap kita kalikan 3 kali 4 sama dengan min 12. Maka mutlak 12 hasil dari fungsi modulus ini sama dengan 12. Atau kita ganti dengan X-nya dengan min 4. Berarti 3 kali 4, 12. Plus ya, tetap hasilnya juga 12. Bagaimana dengan diagramnya? Oke, kita coba. Nah, untuk Fx sama dengan nilai mutlak min 3x. Oke, ini biasanya untuk garis bilangnya seperti ini ya. Tuh. Kita lihat. Oke, di sini misalkan 6, ya 2 6, 2 6 1 2, nilai x-nya 2, berarti ini posisinya ke angka 6 1 2 3 4 5 6, taruhlah di sini ya. Oke, ini untuk 6. Oke, y-nya 6 ya, x-nya di sini x-nya. Ini x, ini y, sumbu y ya. Oke, tadi berapa? Misalkan x-nya 2, x-nya 2, x-nya 1 2. Maka y-nya tetap hasilnya adalah ke angka 6. Oke, di sini ya. Oke. Ya, seperti inilah pokoknya ya. Nah, di sini sumbunya sini. Oke. Atau misalkan min 2 dengan min 2 mana min 2? Nah, di sini min 1 min 2 misalkan di sini. Oke. Ke berapa? Ke 6 juga gitu ya. Ke sini juga dia. Tuh, gitu ya. Oke. Ini misalkan min 2. Oke, gitu ya. Atau berapa tadi? 4 1 2 3 4 di sini berarti ya. 4 ke berapa? Ke 12. Misalkan 6 7 8, taruhlah di sini 12 ya. Ya, di sini 12. Oke, berarti di sini memetakannya. Min 4, berarti min 4 di sini 1 2 misalkan 4 ya. Berarti mana sini? Ke 12 juga sama. Oke. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti masih banyak ya jenis-jenis fungsi. Ada fungsi ganjil dan genap, kemudian ada fungsi kuadrat, ada fungsi linear dan banyak jenisnya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi ganjil dan genap. Jangan lupa nanti dicatat dan dikumpulkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.